kita akan bersama Al-Imam Syekh Ruwaid bin Ahmad. Al-Imam Ruwaid bin Ahmad Al-Abid Al-Mukri, ahli Quran, Al-Zahid, orang zuhud, orang yang gak cinta dunia. Kalau kita wali-wali Allah itu gak ada yang cinta dunia. Dia punya tapi tak cinta. Dan memiliki itu tidak harus cinta. Orang punya rumah bagus, tapi hatinya tidak tergantung melekat rumah bagus. Punya hobi, tapi hatinya bukan tergila-gila sama hobi. Tiap hari dipandang, dilam, terus tergores sedikit aja 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Besi, biarin aja dunia. Dia tak tergores sekarang, nanti pun atur juga. Tak usah pikir sangat-sangat di dunia. Jadi Al-Imam Ruwaid bin Ahmad ini adalah seorang yang sangat zuhud. Para awliya ya, para orang zuhud. Orang gila dunia kok jadi wali tidak. Pasti lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Syekh Sufiyah menjadi syekhnya, gurunya para orang-orang sufi. Di orang sufi, ahli ibadah, zuhud, fakih, ahli fikih, meninggal pada tahun 303 di zamannya Khalifah Ma'mun. Min kalamihi, sebagian daripada kalam hikmahnya, al-faqru lahu hurmah wa hurmatuhu satruhu wa ikhfa'uhu wal ghairatu alaihi faman kasabahu wa badalahu falaysa huwa min ahlihi wala karamatin wala karamah. Al-faqru, kefakiran, itu ada kehormatannya. Jadi kadang al-fakir ini kalau diartikan arti aslinya ini miskin, fakir, miskin, tak punya duit. Tapi al-fakru, fakir kalau diartikan adalah orang yang ahli ibadah. Jadi al-fakir yaitu orang yang miskin terhadap Allah Subhanahu wa taala, butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah, orang soleh, ibadahnya bagus. Makanya orang mengatakan al-fakir. Al-fakir maksudnya orang fakir, orang miskin. Maksudnya bukan apa? Miskin, butuh. Al-fakir itu orang yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang al-fakir butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadah, taat, itu ada kehormatannya. Maksudnya ada hal-hal yang perlu dijaga. Pertama yaitu satru wa ikhwahu, yaitu menutupinya dan menyembunyikannya. Jadi itu satu. Kalau fakir bermakna tidak punya duit, miskin, itu juga sebagusnya memang tidak usah ditampak-tampakkan miskinnya, itu tak usah. Orang yang hebat itu dia walaupun dia miskin tapi dia tidak nampakkan kemiskinannya, ditutup-tutupin. Biar bukan tambah dinampak-nampakkan biar orang melas sama dia, tidak. Ya itu sih tidak sampai kepada derajat dosa. Kita ini sekarang berbicara tentang derajat peringkat yang di atas. Tapi secara orang awam umum ya, dia melarat, nampakkan melaratnya, ya maksudnya wajar saja. Tapi kalau orang-orang yang kita bilang orang soleh, ya, jadi dia tidak mau nampak melas gitu sama orang, enggak. Walaupun dia butuh, dia nampak tegar, tidak menampakkan kemiskinannya. Faman kasabaha wa badalahu falaysa huwa min ahlih. Barang siapa yang membuka kefakirannya, menampakkan kepada orang lain, ditampak-tampakkan kefakiran, falaysa huwa min ahli, maka dia tidak termasuk ahli. Maksudnya dia enggak bakat sebetulnya dia tuh menjadi orang yang al-fakir, orang ahli ibadah, yang artinya ahli ibadah tadi, taat, ibadah apa. Tapi kok dia di sisi lain kok suka nampak-nampakkan, nah itu berarti dia bukan termasuk ahli ibadah, orang fakir yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Wala karamata, maka tidak ada karamah, tidak ada kemuliaan baginya, nggak ada mulianya. Ada ibadah nampak-nampakkan orang, nggak ada kemuliaannya. Jatuhnya nanti apa? Riya. Jatuhnya adalah riya. Nampaknya aja rajin ibadah, tapi ternyata untuk dinampak-nampakkan, ya tidak ada, semuanya hilang. Karena ujub, riya itu semuanya menghapus pahala yang dilakukan. Al-ikhlasu irtifa'u ru'yatika an fi'lik. Hikmah beliau yang kedua sekarang tentang masalah ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu al-ikhlas irtifa'u ru'yatika an fi'lik. Yang namanya ikhlas ini adalah engkau tidak melihat amalmu itu berangkat darimu. Yang namanya ikhlas itu engkau tidak melihat amalmu itu kamu yang bikin. Itulah maksudnya. Itu namanya orang ikhlas. Contoh, orang rajin sholat, sholat sunnah, sholat duha, tahajud apa. Yang namanya orang yang ikhlas itu, ini definisi Al-Imam Ruhaim bin Ahmad, yaitu orang tersebut tidak merasa bahwa sholat itu adalah karena hasil kerjanya dia, rajinnya dia. Yang namanya ikhlas itu orang tidak merasa bahwa amalnya itu adalah hasil dari memang kerjaannya dia. Dia merasa, ini aku rajin sholat, ini bukan aku yang hebat, tapi Allah kasih aku kekuatan, Allah kasih aku kesehatan, Allah kasih aku kekuatan niat, ya. Allah bangunkan aku sehingga aku bisa duduk sholat. Itu semua Allah. Aku ini tidak ada apa-apanya. Ini ikhlas yang betul-betul. Tapi kalau ada orang masih merasa sholat, itu nanti jatuhnya jadi ujub, merasa sholat itu memang dia yang usaha itu. Dia yang usaha. Memang aku berat memang, tapi aku usaha. Ternyata bisa aku sholat, bisa aku istiqomah, bisa aku bisa sholat, aku bisa puasa, aku. Jadi merasa bahwa pekerjaan itu dia yang bikin, dia yang hebat. Itu nanti jatuhnya akan menjadi ujub. Tapi ketika seorang melakukan amal, dia tidak merasa aku ini bukan apa-apa, Allah semua ini. Macam mana aku nak tegak di situ kalau Allah kasih aku sakit? Macam mana aku nak tegak di masjid itu kalau Allah kasih aku tidak bisa bangun? Ternyata bangunnya jam 6. Macam mana nak jamaah subuh? Tak bisa. Aku bisa jamaah subuh nih. Ini bukan aku yang hebat. Jadi semuanya ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak ada apa-apanya. Itu namanya ikhlas. Yang betul-betul ikhlas. Jadi dia tidak melihat amalnya itu memang dia dari usahanya dia sendiri. Dari yang seperti inilah orang akan selamat dari riya, selamat dari sum'ah, selamat dari ujub. Selagi orang merasa amal itu dia yang bikin, itu maka dia akan terancam, rawan sekali terkena ujub. Nanti dia akan merasa, aku udah bisa sholat ini, udah bisa sholat ini banyak, udah puasa ini, udah bisa aku. Jatuhnya ujub. Namanya orang kalau sudah ujub, pahalanya dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok, gini ilmunya para wali seperti ini, ilmunya para aulia. Ikhlasnya seperti itu. Kalau kita tuh masih merasa orang infak banyak, ngerasa dia yang ngasih duit, itu nanti akan terancam apa? Ujub juga, riyanya jadi, sumanya jadi. Coba orang ketika ada berinfak, aku ini bukan aku yang hebat, aku infak ini. Kalau Allah tak ngasih aku harta, mana aku tidak bisa infak? Kalau Allah tidak melancarkan usahaku, ini bangkrut, mau kerja sini nggak diterima sih, aku nak infak pakai apa? Tapi ini semuanya Allah melancarkan. Usahaku, rezekiku, ekonomi dilancarkan,
Kemudian juga alhamdulillah Allah memberi hidayah kepadaku sehingga aku mau memberi. Semuanya itu bukan aku yang hebat, tidak ada apa-apanya. Cuma ternyata orang itu mendapat rezeki itu Allah memberikan rezekinya itu melewati tanganku saja. Bisa saja melewati tangan orang lain, tapi Allah pilih tangan ini yang untuk memberi. Allah pilih diri ini yang menerima harta banyak. Ini aku berikan. Bukan aku yang hebat, bukan aku yang dermawan, tapi yang dermawan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai, nggak ada ujubnya seperti itu. As-sabru tarkus saqwa. Sekarang sabar. Sabar itu apa? Nah. Jadi kalau sabar kelas kita orang awam kan ditumbuk tapi tak usah balas, itu namanya sabar. Maaf tumbuk orang. Sabar. Sabar Pak, sabar. Tak usah balas. Itu sabar. Itu sabar kelas awam. Itu sabar kelas. Makanya ikhlas itu bertingkat-tingkat. Sabar tuh bertingkat-tingkat. Nah, tinggal kita nak sabar yang mana, ikhlas yang mana. Orang bilang ngasih duit mah, aku ikhlas nih, sudah ambil aja lah, aku ikhlas lah. Kan ada yang bilang ikhlas Pak, ikhlas saya ikhlas. Nah, ini kan sudah hati memang betul-betul ikhlas, tapi kan masih di bawahnya yang ini tadi, masih di bawahnya karena dia masih merasa memberi, dia yang hebat, itu masih bisa terancam. Nah, makanya ikhlas itu pun bertingkat. Sekarang sabar, sabar itu pun bertingkat-tingkat. Nah ini sabar kelas tinggi, sabarnya para wali. As-sabru tarkus syaqwa, warida istilzadul balwa, wa tawakkul isqatu ru'yatil wasaid. Yang namanya sabar yaitu tidak, apa orang bilang ini, punya aduh ini kok hujan terus, ngeluh. Yang namanya sabar itu yaitu meninggalkan mengeluh, maksudnya tidak mengeluh. Dikasih sakit, aduh sakitnya, nah itu kan ngeluh. Terus barang-barang naik, aduh sekarang ini naik terus, tapi kita harus sabarlah katanya. Dia bilang gitu kan, sekarang ini barang-barang naik, bensin naik, tapi kita harus sabar. Nah, ini sabar orang awam nih, memang dia sabar. Tapi ada kata-kata, ini kan ada ngeluhnya nih, ada ngeluhnya. Sakwa namanya. Kita harus sabar, walaupun keadaan kita seperti ini susah, kita semuanya harus sabar. Iya betul. Itu sabar kelas awam, tapi belum masuk di sini. Karena kalau yang masuk di sini as-sabar, as-sabru tarkus syaqwa, mengeluh pun dia tidak. Jadi bibir ngomong enggak, pokoknya sudah macam enggak ada terjadi apa-apa pun, sama diam aja. Mau mahal, mau susah, mau apa, diam kayak enggak ada kejadian sama sekali. Mulutnya pun tidak pernah ada mengeluhnya sama sekali. Santai saja. Ini semua sudah aturannya Allah SWT. Kau nak ngeluh ke, tak ngeluh ke, takkan berubah itu. Mengeluh itu tidak merubah keadaan, tetapi hanya menurunkan derajat bagi orang yang mengeluh saja. Jadi rugi. Terima saja. Dunia memang begini sudah. Kalau di akhirat mungkin bensin tak naik, mungkin tak ada bensin lah. Mobil di surga itu tidak pakai bensin lagi, berasap masalahnya. Surga itu bersih, tak pakai bensin lagi lah. Kita tak ngurusin bensin lagi di surga. BBM terserah lah, kamu naik selangit terserah. As-sabru tarkus syaqwa, yang namanya sabar itu tidak mengeluh. Ya sebetulnya dirinya memang bisa menahan, ada apa-apa, tetaplah ya mahal-mahal lah. Tapi mulutnya belum bisa nahan, masih bercerita sana, merasa berat. Aduh sekarang ini memang kehidupan susah lah, ya memang susah.
Itu sudah bagus, nggak frontal, cuma bercerita saja untuk dirinya sendiri. Tapi itu masih bukannya apa, langsung dosa. Itu tidak, cuma dia masih sabar, tapi peringkatnya masih ada peringkat lagi di atasnya. Warida istilzazul balwa. Ridho. Yang namanya ridho itu apa? Sekarang contoh, ada orang hidup kerja susah, dapat kerja baru sebentar di PHK, barang-barang naik, dia ridho, ya sudah, ridho sajalah. Macam mana lagi, ini kan sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho saja, terima saja, terima. Ini sudah apa? Memang keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mau naik, mau apa, mau dipecat, mau apa, mau miskin, ya sudah diterima saja nih keputusan. Ini ridho. Tapi ada ridho yang di atasnya lagi. Jadi ini ar-ridha istilzadul balwa. Yang namanya ridho, orang kita bilang nrimo, kalau orang Jawa bilang itu ridho, itu istilzadul balwa, merasa menikmati cobaan. Jadi ada cobaan tapi dia merasa nikmat gitu. Merasa nikmat. Jadi ada orang benar dicoba kesehatannya, sabar dia, ridho aja, ini memang sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho aja lah. Ada yang ridho di atasnya, dia justru merasa nikmat dengan itu. Dikasih sakit kok malah nikmat. Macam mana itu? Macam mana? Nikmat. Kok bisa sampai di situ? Kerja di PHK, dia bisa merasakan kenikmatan di situ. Apa nih, Mas? Oh, saya nikmat sekali sekarang. Waktu saya jadi lapang, saya nak ibadah panjang, nak sholat sunnah banyak rakaat bisa. Ya, nak kumpul dengan keluarga bisa, senang, silaturahim pun bisa. Dulu waktu aku kerja, jam 6 harus berangkat dari rumah, jam 5 baru balik, sampai maghrib di rumah pun susah. Sekarang ini di PHK, tapi aku merasa nikmat. Nah, yang aslinya sebetulnya semacam balwa, ya, kayak musibah, tetapi dia bisa menikmati musibah tersebut. Berangkat dari apa? Ini yang ngasih siapa dulu? Yang ngasih siapa dulu? Jadi ketika Allah yang ngasih, maka di situ ada rahasia-rahasia. Tidak mungkin ini mutlak jelek bagi aku. Kalau aku tak bisa menikmati, berarti aku yang salah nih. Aku yang salah. Ini ridho kelas tinggi, ya. Ketika mendapat cobaan apa, itu dia merasa nikmat, atau usahakanlah untuk dinikmati. Bagaimana caranya? Cari sisi-sisi apa yang bisa membuat kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi mana yang bisa kita merasa lezat di situ. Itulah seperti contoh tuh saya sampaikan salah satunya itu tadi, seperti orang yang di PHK, susah cari kerja. Di rumah jadi santai-santai, bisa wirid, baca Quran banyak, juz, baca selawat banyak ribu, ya, silaturahim ke sana sini, enak. Makan satu hari 3 piring, 2 piring dah cukup. Tapi kita nyari dia lintang bukan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, lebih-lebih. Kalau hanya sekedar nak nyari cukup saja, kita ini tak perlu penat-penat lah. Tak perlu penat-penat, sekedar cukup makan sampai mati, nanti ajal selesai datang tak cukup. Sebenarnya penatnya orang hidup di dunia ini ketika dia menghendaki lebih dari cukupnya itu yang bikin penat, itu yang menguras waktu, itu yang menguras otak, itu yang melalaikan daripada ibadah. Rakus ingin mendapatkan banyak dunia. Kalau sekedar cukup aja tak sampai begitu. Permusuhan dan lain sebagainya itu semuanya karena kerakusan, berebut ingin mendapatkan dunia. Makanya ibaratnya dikatakan kan peribahasa Rasulullah SAW, dunia itu kan semacam bangkai.
Bangkai ini biasanya yang suka rebutan, tarik sana tarik sini, apa anjing direbut, tarik sana, yang rebutan, jadikan rebutan oleh anjing-anjing. Kemudian kata beliau, wa tawakkulu isqatu ru'yatil wasaid. Yang namanya tawakal itu apa sih sebetulnya Bapak-bapak? Ya, tawakal itu apa? Tawakal memasrahkan diri kepada Allah. Sudahlah, kita pasrah aja lah sama Allah. Entah apa nanti sudah kita terjadi, semoga kita pasrah sudah sama Allah. Itu tawakal. Definisi tawakal yang dasarnya begitu. Memasrahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tawakal yang di sini ini at-tawakkul isqatu ru'yatil wasaid. Yang namanya tawakal itu meniadakan keberadaan atau fungsinya perantara. Maksudnya gimana? Ada seorang sakit, kemudian dia berobat. Dia sakit, dia berobat. Wasaid, yang namanya berobat ini, obatnya, dokternya ini namanya wasaid atau wasitoh, perantara saja. Yang namanya tawakal itu isqatul wasaid, yaitu dia menggugurkan ru'yah wasaid, menggugurkan melihat perantara. Maksudnya gini, ketika dia berobat, dia tidak, kemudian dia tawakal kepada Allah, dia sama sekali dia tidak melihat kepada wasitoh itu tadi. Maksudnya tidak melihat, tawakalnya tidak kepada obatnya, tidak. Orang bekerja, dia tawakalnya tidak kepada pekerjaan, tapi tawakal kepada Allah. Rezeki itu bukan karena aku kerja, tapi lah Allah yang ngasih aku rezeki, tak tahu dari mana. Dia berobat, dia butuh tawakal langsung sama Allah. Aku sembuh bukan karena ini cuma syariat saja, aku disuruh usaha, sudah aku usaha. Kesembuhan bukan dari sini. Itu namanya isqat ru'yatul wasaid. Nah, dengan itu ketawakalan kita ini tidak terpecah dua. Kadang-kadang kita ini terpecah dua nih. 50% untuk Pak Dokter, 50% untuk Allah Subhanahu wa taala. 50% untuk usahanya, 50% untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tawakal 100%, dia pokoknya ini semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesuksesan ini. Usahaku itu bukan apa-apa, hanya murni syariat, aku disuruh usaha, dan sudah aku ikhtiar. Berhasil nggak berhasil bukan karena itu, Allah ngasih saya keberhasilan. Nah, kalau sudah begini, ini tawakal betul-betul memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya betul full, tidak terpecah kepada makhluk. Ada orang sakit, minum obat. Kita orang awam, ketawakalan akan terbagi dua. Percaya sama Allah yang menyembuhkan, tapi masih juga ada ketawakalan di sini. Nah, ini nanti bisa menyembuhkan gini-gini, kan terpecah dua tawakalan. Tapi orang yang betul-betul tawakal langsung kepada Allah, seperti ini syariat aja. Aku makan 1000 ini pun tak akan sembuh kalau Allah tak ngasih kesembuhan. Aku banyak pun tak makan pun Allah ngasih sembuh. Jadi kita melakukan hal-hal yang seperti itu, wasito itu hanya karena ikhtiar. Maksudnya kewajiban kita ikhtiar saja. Orang cari rezeki dan sebagainya, itu sebagai kewajiban saja. Rezeki nggak mesti harus dari situ. Nggak, tawakalnya kepada, jangan tawakal kepada pekerjaan. Kau kalau tak kerja tak makan, salah. Tapi orang tuh harus kerja. Orang tuh harus usaha, tetapi makannya itu dia tidak berasal, jangan bertikot kalau dia tak usaha dia tak makan. Macam tak punya Allah Subhanahu wa taala. Terus total dia tidak usaha, ya salah. Karena seorang itu juga diwajibkan untuk ikhtiar. Iqil fatawakal. Ada seorang sahabat datang ke masjid bawa onta. Kemudian ketemu sama Rasul, ontanya
dilepas gitu saja, tidak diikat. Dia masuk ke masjid dan sholat. Rasulullah tanya, untamu kenapa nggak diikat? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah tawakal aku, untaku tak aku ikat. Kalau memang dia nak pergi ya pergi, kalau Allah menghendaki dia tak pergi, dia tetap ada di situ. Tawakal betul-betul dipasrahkan ontanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Iqil fatawakal. Ikat dulu baru tawakal. Jadi usaha itu harus ada. Tetapi kita tidak berpatokan kepada usaha tersebut. Mau kok ikat pakai baja, besi, rantai, kalau dia nak dicuri orang tetap dicuri orang. Tapi tugas kita dilakukan dulu. Aku nak tawakal. Kau tak kerja? Tak, aku tawakal aja. Udah pokoknya nanti Allah kalau kasih kamu ngasih makan. Salah itu. Tidak bisa. Karena kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk usaha, walaupun rezeki kita tak mesti dari situ. Tak boleh dari situ. Kata Rasul, ikat dulu. Kau baru tawakal, usaha dulu baru tawakal. Nah, jangan tawakal totalitas tawakal sudah enggak mengusaha, kita berarti meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita. Cuma ketika wasitah itu kita lakukan, maka kita setelah itu kita tawakal, kita jangan bertawakal kepada apa yang usaha kita. Jadi kebanyakan namanya orang awam, orang akan selalu bertawakal dengan usahanya, kan gitu. Aku berusaha macam gini, sukses nanti, insya Allah sukses, insya Allah sukses. Tawakal kepada siapa kamu hakikatnya nih? Mulutmu kita tawakal kepada, mulutmu mengatakan tawakal kepada Allah, tetapi hatimu bertawakal kepada usahamu. Nah, itu namanya ru'yatul wasitah. Nah, dia masih melihat perantara usahanya yang dia lakukan. Tidak usah lihat sudahlah kok, sudah itu urusan lain istilahnya. Pokoknya kau wajib sudah usaha. Nah, setelah itu Allah lah yang ngatur. Jadi langsung bulatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bagi 50-50 untuk makhluk atau selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat dan berkah. Dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.